Jadi buat teman-teman yang gajinya mingguan bisa paham dulu caranya gimana. Ini adalah contoh prakira belanja mingguan dengan uang 150.000. Tapi harus hati-hati ya kalau membicarakan soal uang dengan suami. Assalamualaikum. Hai semuanya, video kali ini aku akan sharing bagaimana cara mengatur keuangan untuk penghasilannya mingguan. Karena ada beberapa request juga dari teman-teman, dan di sini aku akan kasih contoh penghasilannya dari Kak Irma yang penghasilan per minggunya adalah Rp800.000. Tapi sebelum itu aku akan coba jelaskan sedikit konsep yang harus dipahami biar nggak bingung. Jadi buat teman-teman yang gajinya mingguan bisa paham dulu caranya gimana. Intinya adalah karena gajinya mingguan, jadi kita buat anggarannya atau rencana pengeluarannya pun mingguan juga. Jangan membuat anggaran bulanan karena menurut aku agak kurang tepat. Lalu gimana caranya jika pengeluaran yang dikeluarkan per bulan seperti bayar listrik atau cicilan misalnya? Simpel aja ya teman-teman, tinggal kita breakdown aja jadi per minggu. Gampang kan? Sebagai contoh kita langsung aja pakai rencana keuangannya Kak Irma. Dengan penghasilannya per minggu adalah 800.000, untuk bayar listrik 200, cicilan 100.000, kebutuhan anak yang usianya 9 bulan 100.000. Bayar wifi 160.000 dan menyisihkan tabungannya Rp70.000 per bulannya. Sekarang aku akan membuat anggaran mingguannya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Dan ini hanya sekedar gambaran aja, jadi mohon maaf jika seandainya kurang pas ya Kak Irma. Karena biaya listriknya tiap bulan Kak Irma itu 200.000, jadi tiap gajian Kak Irma harus menyisihkan uang 50.000 tiap minggunya untuk bayar listrik. 40.000 untuk bayar wifi, 25.000 untuk cicilan. Dan untuk sedekah walaupun cuma sedikit harus tetap disisihkan. Selain untuk tabungan di akhirat, insya Allah bisa memperlancar rezeki kita. Dan selanjutnya adalah menyisihkan untuk tabungan sebesar 25.000 per minggu. Jadi ketika gajinya sudah diterima, langsung aja masukkan ke dalam amplop sesuai pos-posnya. Atau pakai dompet anggaran juga bisa. Oh iya, Kak Irma kan katanya pengen punya tabungan pendidikan untuk anaknya. Menurut aku lebih baik lunasi dulu aja cicilannya yang 100.000 itu. Nanti kalau udah lunas cicilannya yang 100.000 itu bisa diganti jadi tabungan pendidikan anak. Kecuali misalkan kalau Kak Irma punya penghasilan lain seperti dari jualan online misalnya. Keuntungannya dari penjualan tersebut bisa untuk tabungan pendidikan anak. Dan untuk tabungan pendidikan anak ada perhitungannya sendiri. Cara hitungnya ada di video aku sebelumnya. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan anak, belanja mingguan. Untuk kebutuhan yang masa kadaluarsanya tidak bisa lama seperti sayuran. Selanjutnya belanja bulanan untuk kebutuhan yang masa kadaluarsanya lama seperti sabun, gula, teh, dan lain sebagainya. Lalu ada gas LPG, BBM, pulsa, dan biaya lainnya. Karena Kak Irma menganggarkan untuk anak 100.000 per bulan, di sini aku nggak ubah. Jadi tiap minggu disisihkan 25.000 ya. Untuk belanja mingguan aku anggarkan 150.000, sedangkan belanja bulanan tiap minggunya disisihkan 120.000. Untuk gas LPG 15.000 kali 4 minggu sama dengan 60.000, jadi satu bulan bisa beli 3 tabung. Nanti sesuaikan aja ya kalau harganya lebih dari 20.000. Untuk BBM 25.000 per minggunya. Untuk pulsa 30.000, jadi 30 kali 4 minggu sama dengan 120.000. Karena Kak Irma pakai wifi juga, mudah-mudahan untuk pulsa 120.000 bisa cukup. Dan yang terakhir untuk biaya lain-lain. Belanja sayuran dan lauk pauk kalau bisa 1 kali 1 minggu aja. Disimpan di kulkas dengan metode food freeze agar awet. Kebutuhan sabun, gula, teh, dan susu anak belanjanya cukup 1 bulan 1 kali. Jika uangnya sudah terkumpul 120.000 kali 4 minggu sama dengan 480.000 untuk belanja bulanan. Untuk gas belinya 10 hari sekali.
BBM 1 minggu 1 kali, beli pulsa 1 bulan 1 kali. Jadi intinya kalau membuat anggaran mingguan itu kita harus bisa membagi gaji kita khususnya untuk pengeluaran bulanan. Karena dibayarkan 1 bulan 1 kali, jadi kita harus menyisihkan gaji kita tersebut untuk mencapai nominal pengeluaran bulanan tersebut. Dan setelah disisihkan, usahakan harus disiplin untuk tidak mengambil uang tersebut untuk kebutuhan lain. Memang tidak mudah untuk disiplin seperti itu ya. Pasti saja selalu ada kebutuhan mendadak di luar rencana. Tapi setidaknya kita berusaha dulu, nanti insya Allah jika sudah terbiasa membuat anggaran atau rencana pengeluaran rumah tangga seperti ini akan lebih mudah untuk mengaturnya. Mana pos anggaran yang harus dibesarkan dan mana pos anggaran yang harus dihemat. Karena Kak Irma hanya tinggal bertiga dengan suami dan anaknya yang masih bayi, jadi aku anggarkan 150.000, mudah-mudahan cukup ya Kak Irma ya untuk belanja mingguannya. Beras 30.000, minyak 13.000, ayam 1 kilo sekitar 35.000, ikan 1 kilo sekitar 34.000, sawi 6.000, tahu atau tempe 6.000, wortel 7.000, buncis 5.000, kangkung dan bayam 3.000, bumbu 8.000. Ini adalah contoh prakira belanja mingguan dengan uang 150.000. Untuk kebutuhan makan anaknya bisa ngambil dari sini juga, bisa bikin bubur dicampur kuah kaldu ayam atau kaldu ikan. Dan bisa sedikit dicampur sayuran yang telah dihaluskan. Karena setiap daerah itu pasti beda harga, jadi silahkan disesuaikan aja ya dengan kondisi harga pasar masing-masing. Dan sedikit saran dari aku buat teman-teman kalau bikin anggaran seperti ini, jangan lupa untuk dibicarakan dengan suaminya agar suaminya juga tahu. Jadi kalau ada pos anggaran yang sekiranya suaminya tidak berkenan karena terlalu besar atau sebaliknya terlalu minim misalnya, bisa dibicarakan. Tapi harus hati-hati ya kalau membicarakan soal uang dengan suami. Jangan sampai jadi salah paham. Sampai di sini dulu videonya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.